Assalamualaikum kawan, kita sekarang mau ngebahas sebuah laptop Lenovo yang dirilis benar-benar terbatas. Nah, laptop ini bro, dia itu punya kelebihan desain lebih compact, layar 13 in, bobotnya ringan banget bro, cuma di angka 1,1 kg, casingnya full aluminium kayak gini. Dan untuk dapur pajunya, dia sudah didukung oleh Ryzen 7 7000 series yang punya kelebihan VRAM sebesar 2 GB. Ya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Inilah Lenovo IdeaPad Slim 5 13 ARP10 0 LED kawan. Nah, jadi gini bro ya, kalau kita ngebahas sebuah merek laptop, apalagi merek Lenovo seperti ini, wah ini kayak nggak ada habisnya bro. Karena Lenovo ini menurut saya, kalau kita compare nih sama merek sebelah, entah sama si Asus, Acer, HP, hingga MSI sekalipun, dia adalah salah satu merek yang paling cepat inovasi produknya, dan segmennya itu semakin kesini, dia semakin luas. Contohnya aja kalau teman-teman kemarin memperhatikan, kita baru aja nge-review sebuah laptop gaming yang punya standar baru, yaitu laptop gaming yang punya bodi lebih tipis, bobot lebih enteng, tapi tidak meninggalkan performa yang tetap kencang dan tentunya harganya ramah di kantong. Itulah seri Lenovo LOG Essential. Namun sekarang Lenovo memberikan sesuatu yang beda lagi bro, yaitu sebuah laptop Ultrabook series layar 13 in yang terlihat lebih compact dibandingkan ukuran 14, tapi harganya dia dibuat jauh lebih terjangkau karena cuma dijual di angka 11 jutaan aja. Mungkin teman-teman kalau tahu tipe produk ini, kan ini adalah salah satu tipe yang sering banget kita bahas di tipe Lenovo IdeaPad Slim 5. Dari tahun ke tahun dia selalu ada pembaruan, tapi yang ini dia memang benar-benar beda dibandingkan seri biasanya. Dia punya ukuran layar lebih kecil, bobotnya juga lebih tipis dengan bobot lebih enteng. Tapi bro ya, untuk casing materialnya dia tetap solid bro, full body berbahan dari aluminium. Dan kalau kita timbang, bobot laptop ini cuma di angka 1,1 kg. Ketebalannya dia itu cuma di angka 14,3 mm. Dan casing ini bro, dia sudah mengantongi sertifikasi military grade 810H. Terus di bagian cover, kalau kita perhatikan, dia itu ada perubahan logo. Yang biasanya ada tulisan logo Lenovo di bagian pojok kiri atas. Sekarang untuk logo ini ditaruh di bagian tengah. Nah, jadi kayak semakin mempertegas bahwa Lenovo itu sekarang kayak back to basic, tapi punya model yang lebih baru. Kemudian dari sisi layar, laptop ini juga menggunakan hardware panel yang jempolan. Panel IPS, ukuran 13,3 inch, resolusi WUXGA, kecerahan di angka 400 nit, dan yang paling penting adalah untuk akurasinya, layar ini sudah mengantongi 100% sRGB. Lalu laptop ini pas kita pakai juga, dia ini bisa kita buka pakai satu tangan seperti ini, dan kelengkapan kamera yang benar-benar jernih bro. Dia resolusi kameranya itu pakai Full HD 1080p yang sudah dilengkapi sama infrared, dan kamera ini juga bisa kita andalkan sebagai sistem security. Jadi kalau login kita bisa pakai kamera tanpa harus repot untuk memasukkan password. Geser lagi ke bagian keyboard, ini feel ngetiknya comfort sekali bro. Dia punya keycap yang pas di jari saya, jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Plus di keyboard sini bro, dia juga sudah dilengkapi sama backlight warna putih dengan tombol yang terpisah di bagian sisi kanan. Nah, di sisi kanan ini tombol powernya berjajaran sama I/O port. Kemudian di sisi kiri ini juga punya I/O port yang lengkap. Untuk WiFi-nya laptop ini menurut saya cukup peka sama sinyal sekali bro. Dia pakai WiFi 6E, Bluetooth-nya juga sudah pakai Bluetooth 5.3. Laptop ini juga memiliki pengalaman touchpad yang cukup menyenangkan. Ini kalau sekilas dilihat touchpad-nya mungkin kayak basic doang bro ya. Tapi kalau udah kita pegang, nah di bagian touchpad ini rasanya lebih licin dibandingkan di permukaan yang lain. Nah, nama dari touchpad yang dipakai hardware-nya sini bro, dia dikasih nama buttonless Mylar. Nah, ini kayak semacam kalau kita ingin menggerakkan jari kita, ini akan lebih luasa. Entah satu jari, dua jari, hingga 4 jari. Ini akan lebih mempermudah dibandingkan model touchpad yang standar atau basic seperti biasanya. Terus laptop ini enaknya lagi, dia sudah dilengkapi sama audio jempolan yaitu Dolby yang bisa menemani kebutuhan kalian. Entah untuk nonton entertainment ataupun mendengarkan lagu. Kemudian kalau untuk soal dapur pacunya, laptop ini juga istimewa bro. Kan dia ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 yang 7000 series. Dia pakai arsitektur Gen 3. Dan di dalam prosesor ini dia punya 8 core, 16 thread, serta speed maksimal di angka 4,75 GHz.
Kemudian penunjang dari prosesor ini bro, dia juga punya VGA bahan prosesor yaitu AMD Radeon 680M yang VRAM-nya bisa kita setting hingga 2 GB. Nah, enaknya Lenovo kalau dia bikin prosesornya yang pakai Ryzen, VRAM-nya ini gede bro. Sehingga teman-teman kalau kebutuhannya banyak untuk ngedesain gambar ataupun video hingga bermain game, lah ini kecil-kecil gini capek rawit dan bisa kalian andalkan sekali. Terus untuk RAM-nya sendiri laptop ini sudah menggunakan 16 GB DDR5. Tapi seperti biasanya, seri Lenovo IdeaPad 5 dia ini tersolder alias nggak bisa di-upgrade. Kemudian kalau penyimpanannya laptop ini juga sudah dikasih M.2 NVMe Gen 4 dan satu slot doang di kapasitas 512 GB. Speed SSD ini lumayan kencang bro. Dia di atas 4400 MB per second dan dilengkapi oleh software Windows 11 plus Office 2021 serta laptop ini dia dikasih warna cloud grey atau biru. Ini sebenarnya yang netral warnanya warna grey seperti ini. Kalau yang biru itu ya warnanya kayak agak kecewek-cewekan. Tapi kalau saya lebih menyarankan pakai warna ini karena dia netral bisa dipakai cewek ataupun cowok. Kemudian yang enak lagi bro ya pas saya pakai laptop ini, dia itu punya baterai yang cukup gede di angka 54,7 Wh dan bisa bertahan di angka sampai 12 jam tanpa harus dicas sama sekali. Nah, kenapa kok dia bisa awet? Ya alasannya adalah konsumsi dari prosesornya. Dia cukup kecil sekali. Terus kalau untuk suhunya laptop ini karena bodinya lebih tipis, jadi memang angkatnya itu agak kerasa bro ya pas kita gunakan untuk benchmark. Suhu mentoknya laptop ini pas kita gunain itu dia di angka 50 derajat Celcius pas dan rasa panasnya itu dia ada di bagian exhaust ini. Overall sebenarnya nggak ganggu, tapi ini memang sedikit panas dibandingkan seri IdeaPad Slim 5 pada umumnya yang tidak sampai 50 derajat Celcius. Kemudian laptop ini bro ya, semisal kita pengen compare nih sama merek yang lain di harga sama spek sama, ini agak sulit bro ya, karena rata-rata merek lain dia itu punya harga yang lebih tinggi dengan konfigurasi spek yang berbeda. Tapi nggak ada salahnya nanti kita akan kasih compare juga, semisal laptop ini kita compare sama punyanya si Asus atau si Lenovo sendiri. Sebab semisal kita mau compare nih dari prosesornya dulu tolak ukurnya, kan laptop ini menggunakan Ryzen 7 7735HS. Nah, ini prosesor kalau kita compare, dia itu setaranya ada di Intel Core Ultra 5 125H. Nah, ini speknya masih lebih tinggi Ryzen 7-nya. Tapi kalau kita compare sama Intel Core Ultra 7 155H, nah ini bro, secara speed masih lebih tinggi Intel Core Ultra 7. Nah, kalian bisa melihat bahwa keunggulan dari laptop ini adalah karena dia punya VRAM sebanyak 2 GB dan itu tidak dimiliki oleh varian laptop yang menggunakan prosesor Intel. Nah, pokoknya di situ, misal kita mau compare sama Core i5 Gen 12, ini pasti lebih menang. Misal kita compare sama Ryzen 5 yang 5000 series, skor untuk Ryzen 7 7735 ini juga lebih unggul dibandingkan kompetitor yang lain. Lalu semisal kita akan geser lagi ke bagian laptop apa yang kurang lebih sama-sama spek ini. Sebenarnya kalau kita head to head kan itu dia ada di Ultra 5 di punyanya Lenovo sendiri. Nah, cuman bedanya Lenovo yang pakai Ultra 5 125H dia itu harganya di atas 12 juta rupiah. Nah, selain harganya 12 juta, keunggulan dari Ultra 5 punya Lenovo, dia layarnya pakai panel OLED, sementara yang Ryzen 7 ini dia pakai panel IPS. Makanya ada sedikit perbedaan harga dibandingkan dua produk ini. Terus misal kita mau compare nih sama punyanya si Asus. Asus juga ada bro ya, yang pakai Ryzen 5 yang tipenya M5406NA. Nah, Asus ini bro, enaknya dia itu layarnya juga pakai OLED, harganya mirip-mirip, cuman prosesornya dia masih pakai Ryzen 5. Jadi secara global, kalau kita masalah performa, si Lenovo ini masih lebih bagus dibandingkan seri yang lain. Terus kalau kita compare nih sama tipe-tipe yang lain, ya tetap si Ryzen 7 ini punya harga yang lebih affordable dari data yang sudah kita kumpulkan seperti ini. Lanjut, kita akan masuk ke ulasan benchmark yang dimana kita bisa ditunjukkan dari performa laptop ini yang punya VRAM 2 GB, kemudian RAM 16 GB dan juga konfigurasi Ryzen 7 7035HS kawan. Oke. Nah, jadi kesimpulannya gini bro ya, kalau kita melihat dari segmen produk yang dibuat oleh Lenovo, dia itu semakin luas dan teman-teman kalau mau beli kita harus lebih berhati-hati supaya dari laptop yang sudah kita beli, dia itu sesuai sama kebutuhan kalian semua. Contohnya di laptop ini, dia itu dibuat dengan bodi tipis, bobot enteng yang diperuntukkan untuk kebutuhan orang yang suka mobile, berpindah-pindah tempat, sering presentasi dan juga kerja, tapi butuh performa yang ngebut. Lah, ini cocok buat kalian. Tapi kalau kalian cari laptop yang fungsinya itu untuk bermain gaming AAA,
untuk render 4K, untuk render animasi, ya ini kurang tepat bro. Meskipun ini laptop bisa dipakai seperti itu, tapi ini bukan pada tempatnya. Kemudian kalau kita ngomong soal kenyamanan pakai, nah ini istimewa sekali. Touchpadnya unik banget bro. Ini sangat smooth sekali. Terus layarnya juga pakai IPS, akurasi sRGB, dan juga kenyamanannya memang sudah diberikan oleh Lenovo sejak lama. Keyboardnya empuk, ada backlightnya, serta dukungan garasinya cukup panjang yaitu selama 2 tahun plus ADP. Jadi kalau punya budget 11 jutaan dan cari laptop seperti yang saya infokan segmennya, bungkus ini bro, nggak cancel di harga 11 jutaan. Ya segitu aja bro ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi, semoga menginformasi buat kalian yang cari laptop di harga seperti ini. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.